Coba Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Riri Erwinati. Hadir, Bu. Rida Maulani. Hadir. Ririn Istiqomah. Hadir, Bu. Ririn Tria. Hadir, Bu. Rizkawati. Hadir, Bu. Semuanya udah hadir ya. Terus kalian udah baca nggak tadi malam materinya? Sedikit, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang materi bencana alam. Ada yang tahu bencana alam itu apa? Ada yang udah baca materi tentang bencana alam tadi malam? Sedikit, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Rida bisa memimpin doa. Baiklah. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Nah, mungkin ada yang tahu bencana alam itu apa? Gempa, Bu. Gempa, terus apa lagi? Banjir. Nah, bencana alam itu adalah suatu peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian berupa harta, benda, dan korban jiwa. Dan juga kerugian. Bisa dilihat videonya ya. Bisa Ada yang tahu bencana alam contoh seperti bencana alam apa aja? Banjir, gempa, tsunami. Nah, kemarau, terus apa lagi? Kebakaran. Ada air puting beliung. longsor, Apa? letusan gunung berapi. Kebakaran hutan, tsunami. Ya. Berikut ini memberikan rangkuman penjelasan daripada Mungkin kalian bisa langsung simak videonya ya tentang bencana alam. Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB Indonesia tentang bencana alam banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan. Nah, tadi banjir disebabkan oleh siapa? Coba oleh apa? Coba Rida. Oleh apa tadi? Apa yang menyebabkan banjir? Lingkungan yang kurang bersih. Ya, terus Jangan buang sampah pada tempatnya. ya. Kecilnya selokan. Kita simak sekarang dampak dari banjir ya. Tanya satu-satu. Jalan raya maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah, sementara itu jangan menutup kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Nah, apa tadi? Siapa yang tahu apa itu dampak dari banjir? Bisa menimbulkan penyakitnya kulit, Bu. Terus? Kemudian penyakit pernapasan. Mungkin ada yang dengar tadi apa penanggulangan saat terjadi banjir? Harus mematikan listrik, kemudian menjauhi sumber listrik, dan kalau bisa memungkinkan untuk pindah ke pengungsian, Bu. Ya, pintar sekali Rida. Harus air Kita lanjut ya besar videonya. kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman.
listrik seperti saklar, motor kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Bangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi, sahabat tangguh. Jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif, sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Nah, tadi udah dengar kan apa sih hal yang harus kita antisipasi dalam untuk mencegah kekeringan? Ada yang dengar nggak tadi? Membuat irigasi, embung, apa? dan menanam pohon. Ya, kita lanjut lagi. Hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghamburkan air, padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah. Kira-kira apa ya yang harus diantisipasi? Pertama, saat gempa terjadi, usahakan di tempat berlindung yang terdekat. Jika sahabat tangguh berada di luar, hindari dekat bangunan yang rapuh. Jika di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda serta melindungi kepala dan bantal. Jika di dalam rumah, mall atau bioskop, ikuti petunjuk dari bapak atau ibu petugas untuk mencari jalan keluar. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menggunakan lift, tetapi gunakan tangga darurat ya sahabat tangguh. Nah, anak-anak, semoga penjelasan tadi bermanfaat. Dia tadi penjelasan tentang bencana alam. Jadi apa aja sih contoh dari bencana alam tadi yang kalian pernah dengar? Ada banjir, dan gempa. Kalau yang gempa, gimana sih cara kita mengantisipasi agar tidak terkena gempa? Berlindung di lampu, di meja lu. Ya. Buat orang pandang. Ya, benar sekali. Terus sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang aturan yang ada di aturan ya. Nah, sebagai makhluk sosial, kehidupan setiap manusia tentu tidak dapat lepas dari campur tangan manusia lain. Jika seorang individu memaksakan diri untuk hidup menyendiri, bukan tidak mungkin hidupnya akan selalu dirundung masalah yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain agar dapat bertahan hidup. Berbicara soal mendapatkan bantuan dari orang lain, luas diketahui dalam norma masyarakat masa kini untuk mengucapkan terima kasih. Saat ditolong oleh seorang, kalimat tersebut menjadi sebuah apresiasi kepada penolong bahwa bantuan
yang diberikan amat berarti bagi orang yang ditolong. Mungkin Rida sama Ririn bisa ngasih contoh bagaimana ucapan dialog terima tolong. Rida jadi yang minta tolong, terus Ririn yang Bisa Bu. ya, coba. Ririn boleh minta tolong ambilin kertas itu nggak? Boleh. Makasih Ririn. Sama-sama. Nah, itu dia tadi anak-anak contoh dari ucapan terima kasih dan meminta tolong. Sebelum menyimak ucapan terima kasih yang digunakan banyak bahasa di seluruh dunia, pahami pentingnya membiasakan diri mengucapkan kalimat tersebut sehari-hari. Dengan begitu, besar kemungkinan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis. Jadi kalian tuh harus tetap setelah meminta tolong harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian. Selanjutnya, ini Ibu ada punya cerita nih dari gambar tersebut. Ada Ayu, mungkin Rida bisa bantu membaca. Saya udah pakai kacamata kambing. Bisa deh. Di sini ada Ayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Ayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari Ayu juga membantu memasak. Di sini Ibu ada contohnya ungkapan minta tolong kepada orang lain yang kayak tadi Rida udah praktekkan sama Ririn. Mungkin bisa dipraktikkan lagi sama Riri. Dibaca dialognya. Ibu, ayo bisa. Bisa Rida jadi ibu. Kambing tetap lagi gajah. Oh, Yusma. Ini itu Sima. Siapa? Sima. Sima? Ya. Sana mungkin Riri sama Sima bisa nyontohin baca dialognya. Ayu bisa kah ibu minta tolong mencuci piring? Baik Bu, ayo cuci dulu. Ayo cuci dulu piring-piringnya. Terima kasih Ayu. Ibu senang Ayu selalu membantu ibu. Ayu anak yang rajin. Sama-sama Ibu. Nah, itu tadi dia ya contoh dari ungkapan minta tolong kepada orang lain. Selanjutnya ada aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Aturan itu merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seorang atau masyarakat. Aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Kalian tahu nggak aturan di sekolah apa aja? Tahu Bu, Apa? tentang tepat waktu, menggunakan pakaian yang rapi. Terus? Tidak boleh membuang sampah sembarangan di area sekolah. Benar sekali Rida. Pada umumnya aturan merupakan hasil keputusan bersama yang harus ditaati dan dilaksanakan di mana sikapnya mengikat. Aturan juga berkaitan dengan nilai norma dan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Terus ada beberapa contoh, Ibu juga punya beberapa contoh penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah misalnya setelah bangun tidur, menata kembali ke tempat tidur. Yang kedua ada mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Mungkin di rumah kalian ada aturan lain selain yang Ibu contohkan? Ada Bu, Apa? tidak boleh pulang terlalu malam ketika sudah bermain. Oke, terus ada juga contoh aturan di rumah tuh sebelum bermain keluar rumah pasti minta izin dulu Harus ke pamit. ke orang tua. Nah, kalian pernah tahu kerjasama nggak apa? Tahu Bu, Apa? saling bantu membantu, bergotong royong. Ya, benar sekali Rida. Nah, contoh kerjasama yang kalian pernah lakuin apa? Bergotong royong, kerja kelompok, Terus berdiskusi. diskusi ya. Ibu jelasin dulu ya, kerjasama merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama, suatu tujuan bersama dapat tercapai. Beberapa contoh kerjasama dalam keberagaman adalah sebagai berikut. Mungkin kalian bisa contohkan kerjasama di rumah apa aja?
Bukan. Sama-sama. Nah, terus apa? Skip dulu aja. Nah, mungkin kalian bisa contohkan apa bentuk kerjasama di dalam rumah atau yang biasa kalian lakukan di rumah? Membersihkan rumah secara bersama-sama, Bu. Nah, benar, kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja ya, anak-anak. Salah satunya itu di rumah. Banyak hal kecil namun berarti yang bisa dilakukan seperti membersihkan pekarangan rumah yang dibilang Lida tadi dan mengecat rumah secara bersama-sama agar lebih cepat terselesaikan. Yang kedua, mungkin ada tahu bentuk kerjasama di sekolah yang kalian pernah lakukan? Kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Sekolah itu merupakan tempat kita menimba ilmu. Di sekolah kita bisa melakukan juga banyak kegiatan kan, beberapa kegiatan seperti belajar dan bermain. Bentuk kerjasama di sekolah itu salah satunya adalah membantu teman yang masih belum memahami mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru, sama yang tadi disebut sama Ririn, yaitu pekerjaan kelompok. Terus yang ketiga ada kerjasama di masyarakat. Kerjasama yang terakhir yang akan kita bahas adalah kerjasama di masyarakat. Kegiatan kerjasama yang sering dilakukan adalah kerja bakti. Mungkin kalian sering lihat orang tua kalian kerja bakti di rumah sama tetangga-tetangga. Nah, itu salah satu contoh kerjasama di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahan alam dalam berkarya. Mungkin Ibu kasih lihat, Ibu jelasin sedikit ya. Kerajinan yang terbuat dari bahan alam itu adalah sebuah kerajinan bahan dasarnya dibuat dengan bahan alam. Misalnya ada tanah liat, terus ada Dari kulit jagung, ya benar. Terus apa lagi? dari batok kelapa, Benar. Terus ada rotan dari bambu, Dari dari kayu, ya. Terus Ibu mau ngasih tugas nih ke kalian untuk membuat kerajinan tangan dari bahan alam, yaitu tanah liat. Mungkin kita simak dulu videonya ya. Gua ada videonya. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. membuat karya dari tanah liat di rumah ya. Di sini Ibu kasih. Di sini ada cara membuat
dari Tanah Liat, nanti kalian tulis langkah-langkahnya di sini, terus minggu depan Ibu periksa. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan terima kasih. Mungkin Frida bisa memimpin doa sebelum kita pulang. Teman-teman, marilah kita berdoa menutup pembelajaran hari ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya udah, terima kasih anak-anak. Jangan lupa